Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Saudaraku seiman, ikhwan wal akhwat fillah yang hadir di sini, saya kira sudah berkeluarga semua. Bahkan ada yang sudah bercucu. Artinya semua sudah merasakan suka duka membesarkan, mendidik dan menimang anak. Dan kalau kita simpelkan, punya anak itu banyak susahnya daripada senangnya. Oke? Ini setuju nggak ini? Setuju dulu ya. Jadi punya anak itu banyak susahnya daripada senangnya. Namun berkat rahmat Allah, setiap orang tua senang disusahi anak. Oke? Di situ titik bahagianya punya anak. Karena apa? Senang disusahi anak. Sebetulnya dari melahirkan, hamil melahirkan aja susah. Tapi disitulah bahagia sang ibu. Membiayai pendidikan, kesehatan, dan kadang pindah dari kontrakan satu ke kontrakan lain itu susah. Di situ bahagianya punya anak. Dan pada akhirnya Allah statuskan anak itu al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Sesungguhnya harta dan anak itu perhiasan. Perhiasan punya 4 ciri. Yang pertama, dipamerkan. Ternyata anak juga begitu, dipamerkan. Ya, dibanggakan. Yang kedua, kan orang itu kalau baru beli gelang kan ngomong aja begini, dipamerkan. Anak juga begitu, kemana-mana cerita tentang sekolah anaknya. Mbak, pokoknya anak saya itu di kelas, Masya Allah, kalau nggak ranking 1, ranking 2 dari belakang. Ya. Yang ketiga, dipandang indah. Tidak ada satu orang tua pun yang tidak memandang indah kepada anaknya. Memandang penuh dengan kesempurnaan. Bahkan apapun keadaan anak itu selalu menjadi samratul qalbi, buah hati orang tua. Di situ permasalahan hidup cair karena anak. Pikiran penat menjadi lega karena melihat anak. Jangankan tertawa, menangis saja itu senang. Ya.
Karena anak itu rata-rata umur 1 sampai 5 tahun nyenengi, 5 sampai 9 tahun ngeseli, 9 sampai 17 tahun nyusai. Nah, itu. Ya tadi anak umur 2-3 tahun nangis saja itu seneng, apalagi ketawa. Tapi anak umur 8-9 tahun ketawa aja nyusai, ngeselih, apalagi nangis kan gitu. Ketawa ngakak aja kayak keledai loh, kan gitu. Ya, ini suka duga. Dan yang keempat, anak menjadi investasi, bahkan human investasi, human investment, terutama investasi akhirat. Begitu juga perhiasan kan, dipamerkan, dibanggakan, dipandang indah, dibuat simpenan. Oleh karena itu, anak itu sisi kenikmatan, tapi sisi lain adalah apa? Fitnah, ujian. Makanya Allah mengatakan wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah sesungguhnya hartamu, anakmu itu fitnah. Fitnah anak itu minimal dijelaskan oleh Rasulullah 4. Al-waladu majhalatun, bikin bodoh orang tua. Dulu Masya Allah hafal 30 juz, setelah anak udah mulai banyak tinggal juz 30. Ya, Masya Allah. Makanya para ulama mengatakan belajar itu seperti berlayar, ketika menikah kapalnya pecah. Makanya kita bersyukur kepada Allah meskipun kita sudah berumah tangga, punya anak, tapi masih istiqomah mencari ilmu. Meskipun memori makin lama itu makin rendah. Makanya benar kata orang, belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu. Belajar di waktu dewasa, apalagi umur 60, seperti mengukir di atas angin. Air apa? Mending air, masih ada bekas angin. Tuh. Iya, nggak kelihatan angin. Tuh. Wong baru ngapal depan, belakangnya hilang, belakang tidak hafal, depan hilang, itu padahal baru semenit. Taib. Dari situlah majhalatun. Nomor 2, majbanatun, anak itu bikin pengecut orang tua. Jadi kadang orang tua dihadapkan dengan kegalauan, kegamangan, keraguan menghadapi hidup, apalagi masa depan anak. Ya. Yang ketiga, mabkhalatun, bikin bakhil orang tua. Dulu Masya Allah infaknya lancar kemana-mana, setelah anak gede, dan itu alami. Kebutuhan kuliah meningkat, kebutuhan pendidikan, macam-macam, sehingga mulai mundur teratur. Ya, ketika diajuin proposal pelaksanaan masih 4 bulan, insya Allah. Diingatkan lagi kurang sebulan, insya Allah. Kurang seminggu, Masya Allah. Dan yang terakhir, mahzanatun, bikin sedih orang tua. Nah tadi itu susah. Punya anak itu banyak susahnya daripada senangnya. Nah, supaya kita tidak susah dalam konteks akhirat, karena pada akhirnya suka duga mendidik anak, harapan kita adalah mendapatkan kebahagiaan, yaitu mampu merealisasikan qu anfusakum, mampu menghindari sabda Rasulullah, ma min abdin mu'minin yastar'ihi lahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi fa haramun alaihi raihatul jannah.
Tidaklah ada seorang hamba mukmin diberikan tanggung jawab oleh Allah, mati saat mati menipu terhadap tanggung jawabnya, dia mati tidak menemukan baunya surga. Allahu Akbar. Dan kata Syekh Ibnu Utsaimin, termasuk tanggung jawab pendidikan anak. Termasuk apa? Pendidikan anak. Sekarang zaman canggih, jadi ustadz harus pakai laptop juga, pakai ini ya. Nggak apa-apa kan? Ya. Nggak haram kan? Oke. Oke. Sebentar ya. Jadi resikonya gini nih kalau mati. Jadi ribuan buku saya sudah di sini, Pak. Jadi nggak usah bawa perpustakaan kemana-mana. Ya. Baik. Dengan demikian setiap orang tua itu pingin berhasil mendidik anak. Namun kadang-kadang standarisasi keberhasilan itu masih samar. Kita temui kenapa pendidikan ala sekolah itu banyak menunai kegagalan. Padahal minimal punya SKL. Apa itu SKL? Standar kelulusan. Kenapa? Karena keberhasilan yang dicanangkan oleh kebanyakan manusia sekarang ini adalah semu. Bahkan ini saya sampaikan sebagai perbandingan. Di Amerika terdapat penelitian 100 standar kesuksesan ditetapkan, terus kemudian dikuesionerkan. Ternyata lihat hasilnya, faktor IQ tinggi berada pada urutan nomor 21. Jadi kita harus berhenti untuk membanggakan anak pinter. Oke? Karena ternyata hanya menempati nomor berapa? 21. Dan dari hasil survei KPK, koruptor tertinggi itu S3 nomor 2, S2 nomor 3, S1, dan SMA belum ada. Nah ini serius. Kenapa makin tinggi satu tingkat akademik seseorang, makin menghasilkan satu standar yang buruk. Terus faktor sekolah top, betapa banyak orang tua itu mau membayar mahal sekolah favorit untuk menyekolahkan anaknya, bahkan rela ke sekolah non muslim. Ternyata hanya menempati urutan 23. Buang duit antum. Buang duit. Ya, minum dulu. Ya. Biar antum nggak nyesel. Terus kemudian lulusan dengan nilai sangat baik dan cum laude pada urutan 30. Karena saya temukan ketika saya dakwah di penjara dulu, remaja, putra putri, dewasa, narkoba, itu banyak yang pinter, cum laude. Oke. Dari sini faktor sukses yang menempati urutan 1 sampai 10, lihat. Ini orang non muslim loh Pak yang bikin. Ya. Yang pertama, bersikap jujur kepada semua orang. Subhanallah. Inilah standar keberhasilan pendidikan yang ternyata disepakati oleh semua lembaga pendidikan, lintas agama, lintas umat, lintas bangsa. Tuh. Ini yang perlu antum sekarang tekankan pada anak-anak antum, kita juga. Kedisiplin. Yang nomor 2, mempunyai disiplin yang baik. Loh, Masya Allah. Dimulai dari yang kecil, bangun tidur, pergi ke sekolah,
meletakkan tas, buku pada tempatnya, merapikan tempat tidur, sebelum tidur membaca doa, setelah tidur membaca doa. Disiplin. Makanya hadirin sekalian, kenapa setelah dewasa terutama guru-guru banyak kena penyakit dunia kerja, diantaranya adalah kudis, kurang disiplin, kutil, kurang teliti, kejang, kurang evaluasi jangka panjang, kurap, kurang rapi, PCR, pinter cari rembesan. Terus yang keempat, bekerja lebih keras daripada orang lain. Ya ikhwan, keberapa? Oh ya, ketiga, pandai bergaul, supel. Anak antum akan dicari oleh perusahaan manapun kalau sekarang ini supel di kantor sama atasannya, sama teman sejawatnya. Kemudian yang keempat, bekerja lebih keras daripada orang lain. Coba, Pak, maaf, Jepang punya banyak perusahaan di Indonesia, dan mereka awamnya yang penting dia mendapatkan karyawan-karyawan yang yang disiplin, yang ulet kerja keras, etosnya bagus. Dibangunkan masjid, ternyata setelah Ramadan dibuat tidur. Inilah yang fakta firman Allah, wala taj'al Rabbana la taj'al fitnatan lil ladzina kafaru. Ya Allah, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Ya Allah, janganlah jadikan kami sebagai sumber fitnah buat orang kafir. Tapi kadang-kadang Jepang mundur juga karena dikasih hadis palsu. Naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Jepang angkat tangan. Wah, ada hadisnya ternyata. Silakan tidur terus. Baik, memiliki semangat atau kepribadian yang sangat kompetitif. Ini Pak. Ya, makanya sekarang pendidikan portofolio yang sekarang mencoba untuk menghasilkan lulusan yang relevan dengan dunia modern 4.0, apalagi sekarang sampai 5.0, untuk di sana. Karena kalau tidak ada pendidikan yang link and match, maka pendidikan itu tidak mengebumi, anak kita menjadi tersingkir di tengah kehidupan. Memiliki kualitas, ya, kepribadian itu kan Masya Allah dicari semua orang. Perempuan-perempuan kalau mau menikah yang dipandang dulu kepribadian. Mobil pribadi, rumah pribadi, ya kan? Itu syukur-syukur semua sawah ladang yang luas milik pribadi. Ya, itu. Oke, memiliki kualitas kepemimpinan amat baik dan kuat. Dan itu Islam, Pak. Islam membangun manajemen kepemimpinan itu diawali dari memimpin diri sendiri. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan orang yang tidak berhasil memimpin dirinya sendiri tidak akan bisa berhasil memimpin orang lain. Makanya di dalam Al-Quran dan Sunnah, sistem kepemimpinan itu ditekankan kepada kepemimpinan dalam, kepemimpinan internal. Dan lihat bagaimana Allah menyusun kepemimpinan di dalam tubuh. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dari dalamnya itu takwa. Masalul ladzina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, perumpamaan orang mukmin di dalam kasih sayang, perhatian dan cintanya seperti satu tubuh. Berarti di sana ada yang mengendalikan, ada teamwork, ada kerjasama. Dan yang tidak kalah pentingnya, lihat, mata itu seperti apa? Menko Info, telinga mata, kaki Menteri Perhubungan, tangan tenaga kerja, hati siapa? Presidennya, pemimpin. Kepemimpinan di dalam tubuh itulah, makanya Masya Allah Pak, ini rahasia yang harus kita korek. Kenapa setiap nabi itu diberikan keahlian, diberikan oleh Allah
kepemimpinan mengembala kambing. Kata Rasulullah, tidaklah ada nabi melainkan pernah mengembala kambing, karena di situ ada kemampuan pribadi, konsep pribadi. Minimal ciri khas seorang pemimpin yang berhasil adalah mampu melindungi makhluk yang paling lemah, yaitu kambing. Segede-gedenya tanduk Pak, kambing itu tidak akan bisa menghadapi macan paling kecil. Makanya kata Rasulullah, betul, al-imamu dhillullahi ta'ala fil ardi ya'wi ilaihi kullu madlumin. Imam, pemimpin itu naungan Allah yang Allah letakkan di bumi untuk berlindung, berteduh setiap orang-orang yang teraniaya. Baik, berikutnya nomor berapa? Terserahlah nomornya antum. Ana nggak ngurusi nomor. Ya. Mengatur hidup dengan sangat baik. Ya. Terus berikutnya memiliki kemampuan untuk menjual ide dan produk. Nah, itu yang bisa bersaing. Makanya dari sini Pak, sekolah itu nanti dia perlu. Ada bisa sekolah tanpa kelas, pendidikan tanpa sekolah, sekolah di mana-mana. Kemarin kan Covid, anak antum kan bisa sekolah di sawah, bisa sekolah di lapangan. Apalagi kalau sekolah itu hanya menjadi pusat informasi, antum akan ditinggalkan pelanggan. Sekolah harus menjadi pusat, satu, tempat keteladanan, dua, penegakan aturan, pemberian motivasi, penanaman sikap dan nilai. Itu sekolah. Kalau antum nggak punya ini, kalah sama Google. Ada nggak yang guru di sini? Anak kasih uang 300. Nggak apa-apa, anak keluarin deh. Mudah-mudahan ada. Sebutin jumlah sapi yang dikelola oleh Menteri Pertanian. Iya. Tanyain Google, browsing. Tahu. Sebutkan jembatan 10 terpanjang di dunia. Ya, betul. Loh, nggak ngerti, coba Mbak Google, tanya Mbak Google. Tahu, kalah tuh. Kalah. Sama big data kalah, Mbak Google kalah, sama robot kalah kalau hanya pusat informasi, transfer informasi, transmisi informasi, tapi transmisi kelakuan, perilaku. Makanya hasil utama pendidikan adalah adanya perubahan perilaku. Oke? Menangkap peluang yang tidak ditangkap oleh orang lain. Kalau bisa orang lain belum berbicara, kita sudah melaksanakan gitu loh. Itu sudah berbuat, orang lain belum ngomong, kita udah berbuat. Coba kita niru terus, nyontek terus, konsumtif terus. Kapan kita punya HP sendiri? Udahlah, kita anggap HP Nokia hilang, ganti ke Ngatio, merek Ngatio, yang Oppo aja laku kok, loh, kan gitu. Oke? Yang terakhir, berani mengambil risiko keuangan bila memberi hasil yang baik. Oke, itu cukup. Ini standar apa tadi? Standar apa? Sukses. Oke. Sekarang yang jadi pertanyaan, untuk menuju ke sana bagaimana? Pastinya setiap orang tua butuh panduan. Makanya di dalam kesempatan ini ana sedikit mencuplik dari beberapa buku ulama, di antara buku ini Golden Wise Anak Soleh sebagai panduan. Dan di sana ada satu kitab yang kita akan baca, kitab seorang ulama yang berpengalaman dan mengalami suka duka mendalam. Karena beliau diuji dengan anaknya, ya, yang sampai mabuk, tidak sholat, main perempuan. Bahkan ketika beliau terkena fitnah, beliau, anaknya ini membantu lawan-lawannya untuk menjatuhkan bapaknya. Siapa dia?
Abdurrahman ibnu Ali ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Abul Faraj Abdurrahman ibnu Ali ibnul Jauzi, sampai saking mendalam dukanya dan tergores perasaannya sehingga beliau menulis Laftatul Kabid, untuk buah hatiku. Coba bayangkan hadirin sekalian, ketika beliau terkena ujian harus diangkut ke Baghdad, buku bapaknya dijual semuanya seharga budak, kata cucunya Abul Mudhaffar. Abul Mudhaffar ini cucunya, tapi Allah berikan Allah berikan kebaikan, yaitu anaknya yang menjadi ulama besar yaitu Yusuf dan cucunya Abul Mudhaffar. Dan meskipun begitu, anak yang durhaka yang namanya Abul Qasim Ali akhirnya ikut di dalam jihad dan akhirnya terbunuh. Dan salah satu temannya Ibnu Jauzi mimpi, bagaimana Abul Faraj keadaanmu? Alhamdulillah, dosa-dosaku Allah tebus dengan kilatan pedang anak-anakku. Inilah suka duka sebagai orang tua. Jadi antum jangan menganggap kalau sudah ulama itu nggak ada ujian. Imam Al-Bukhari diuji, Imam Ibnul Jauzi diuji, Imam Ahmad juga sama, ujiannya tiada taranya. Bahkan dikisahkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Manaqib Ahmad ibnu Hanbal, dia dipenjara, dicambuk. Andaikan cambukan itu digunakan untuk menyabet unta, maka untanya akan mati. Siapa yang sekarang ini hidup ingin lepas dari ujian, maka itu kematian ketika Anda hidup. Dan saya akan usahakan untuk baca beberapa poin nasihat beliau di dalam kitab Laftatul Kabid yang kita compare, kita padukan dengan kitab saya Golden Ways. Mudah-mudahan kita sebagai anak-anak ini mendapatkan panduan sehingga kita sadar sebelum menyesal. Yang hadir ini meskipun sudah menjadi status ayah, tapi kita juga kan anak bagi bapak kita. Allah menghadirkan doa dari orang tua kepada anak cucu, seluruhnya ada jumlah kalau enggak salah 5 atau 6 dengan tag Rabbana. Tag Rabbana alias tarbiyah. Yang pertama, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Yang kedua, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yang ketiga, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang kelima, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ini yang antum harus kita harus sering-sering baca ya ikhwan. Karena betapa sulitnya sekarang ini mengajak anak untuk salat, membangunkan anak untuk salat. Tiada cara yang paling tepat melainkan kita bangunkan lewat pendidikan dengan cara apa ikhwan? Bangunkan jiwanya sebelum fisiknya. Karena kebanyakan orang tua hanya mampu membangunkan fisik anak ketika subuh, tapi tidak bisa membangun jiwanya. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati. Kenapa Pak? Sampai anak cucu, karena belum tentu kita semua bisa nunggu anak-anak cucu kita. Antum jamin cucu antum yang keempat tidak murtad? Antum jamin?
Bukankah orang-orang yang sekarang ini menjadi tokoh memusuhi Islam dulu orang tuanya itu sangat istiqomah dan multazim? Rasulullah aja tidak menjamin cucunya semuanya soleh, apalagi kita. Maka kekuatan satu-satunya yang kita bisa andalkan untuk ngontrol, yang ketika nanti kita tidak sempat nungguin anak kita, adalah doa. Makanya betapa indahnya kalau kita mendapatkan ayat di dalam surat At-Tur, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ. Ini ya ikhwan, yang kita tunggu. Rumah yang mewah kita akan tinggalkan, kendaraan, sawah ladang yang luas, kedudukan kita akan tinggalkan. Dan kita tidak lama di sini. Di antara wasiat Ibnul Jauzi di sini, kita 60 tahun rata-rata. Andaikan tidur kita 20 tahun, tinggal berapa? 40. Yang kita gunakan untuk sia-sia berapa? Mungkin 10 tahun, tinggal berapa? Yang kita gunakan untuk Allah sangat sedikit sekali. Udah gitu yang kita tinggalkan menyusahkan kita di akhirat. Makanya Nabi Khidir diutus oleh Allah di antara sekian misi hanya menegakkan tembok anak yatim. Kenapa? Seorang nabi yang besar didampingi nabi yang besar yaitu Nabi Musa hanya diturunkan oleh Allah menjaga tembok anak yatim. Apakah itu pekerjaan sia-sia? Tidak. Wa kana abuhuma shaliha, karena kedua orang tuanya soleh. Kesolehan kedua orang tuanya itulah sehingga Allah turun mengutus nabinya yang mulia, yaitu Nabi Khidir dan Nabi Musa, hanya untuk menegakkan harta karun yang di bawah tembok yang mau amruk. Dengan demikian, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amali min syai' wa ma rabbuka bidzallamil lil 'abid. Allah tidak akan zalim kepada hambanya sedikit pun. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Dan ikhwah sekalian, suka duka mendidik anak digambarkan sedikit oleh Abu Hamid Al-Ghazali, dan ana sarankan untuk membaca kitab tersebut, Ayyuhal Walad. Kitab kecil judulnya Ayyuhal Walad. Beliau mengatakan tarbiyah maknanya adalah seperti kerjaan petani. Dia menghilangkan onak duri dan ilalang di sawah yang mengganggu tanaman agar tumbuh bagus dan sempurna. Memang capek, tidak mengenal berhenti. Dari awal kita itu bercocok tanam sampai panen, nggak istirahat. Seperti petani, Pak. Yang dia memantau burungnya, yang dia harus memantau rumputnya, yang dia harus sekarang ini pupuknya, siramannya, hujannya, dan juga termasuk semprotan hama. Karena pohon itu kan butuh 3. Pertama, disiram, itulah dengan istilah tazkiyatun nafas. Dipupuk dengan istilah itulah tarbiyah. Kemudian disemprot hamanya, itulah yang disebut dengan tasfiyah. Ketika seorang petani melakukan 3 itu, insya Allah hasilnya akan maksimal. Ya, memang capek.
Siapa bilang sekarang mendidik anak itu nggak capek? Capek, Pak. Dan tidak mengenal berhenti. Ila yaumil. Makanya Imam Ahmad ketika ditanya oleh anaknya, wahai bapakku, kapan kita itu terus menghadapi ujian sampai kaki kanan kita itu menginjak pelataran surga? Kalau antum sekarang mikir pendidikan capek, ya udah jangan kawin. Udah gitu mikir lagi kawin lagi. Gimana anak yang ada aja nggak karuan? Makanya di sini pendidikan itu mahal. Tapi jangan sok mahal untuk membuat sekolah. Ya. Sekarang kita mulai wasiat Ibnul Jauzi kepada anaknya. I'lam ya bunayya waffaqakallahu lis-shawab. Wahai anakku, meskipun dia durhaka, meskipun perlakuannya sungguh sangat tidak pantas dan wajar, tetap orang tua tidak pernah bisa berpisah dan putus hubungannya dengan anak, baik biologis dan psikologis. Annahu lam yatamayyaz al-adami bil aqli illa liya'mal bi muqtadah. Masyaallah. Sesungguhnya Allah membedakan anak Adam dengan yang lainnya dengan akal itu supaya memfungsikan. Mikir anakku, itu kasarnya. Dari berpikir itulah dia akan menemukan jalan. Contoh, Pak, ketika ada orang bingung nyelonong aja udah gitu sambil mabuk, nyasar nggak nyasar? Kalau sekarang nyasar, mikir, Pak, kayaknya ini jurusannya nggak bener deh Pak Sopir. Ini nggak ke sini. Mikir, cepet sadar. Fastahdir akhlak, hadirkan akalmu. Wa'amil fikraka. Gunakan pikiranmu. Wakhlu binafsika ta'lam bidalil. Dari situlah kamu akan tahu dalil. Ya. Li'annaka makhlukun mukallafun. Dari situlah kamu tahu dalil bahwa kamu adalah makhluk yang ada beban, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa anna 'alaika faraid, dan kamu juga punya kewajiban-kewajiban, anta mutalabun biha, kamu nanti akan dituntut dengan kewajiban itu. Wa annal malakaini raqibun 'atid yuhsiyani alfadhaka wa nadaratika, yang selalu memantau, menghitung pandanganmu, lafadzmu, kalimatmu. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Dan itu harusnya yang dilakukan orang tua, Pak. Anak itu diajak untuk muraqabah. Anak itu diajak untuk kontrol, dekat dengan Allah. Bukan hanya kita ancam, bukan hanya kita takut-takutin. Kenalkan penuh dengan kasih sayang dengan Rabb-Nya. Yang pertama kali menancap di benaknya harus Ainallah. Dia dengan tegas menjawab Allahu fis sama. Wa anna anfasal hayyi khudahu ila ajalih. Dan seluruh napas kehidupan ini nanti akan melangkah pada satu pintu, yaitu ajal. Wa miqdarul lubthi fid dunya qalil. Wahai anakku, tinggal di dunia itu hanya sementara. Wal habsu fil qubur tawilun, dan tinggal di kuburan itu panjang. Coba Pak bayangkan, andaikan di antara kita mati hari ini, kiamat kurang 1 juta tahun, kuburan tok 1 juta itu, Pak. Coba kalau 1 juta, kalau 2 juta lagi, Masya Allah. Bandingkan rumah yang antum tinggalin, yang mungkin di antara antum tinggal 20 tahun lagi, yang ada 15 tahun lagi, 10 tahun lagi, mungkin ada yang 5 tahun lagi, mungkin ada yang 5 hari lagi, mungkin ada yang 50 tahun lagi seperti saya. Ya, mungkin ya. Terus hitung, Pak. Berapa lama kamu tinggal di bawah bumi?
Sementara kau perbaiki yang di atas bumi, cendela, pintunya, dan isi perabotnya kau berikan penghangat untuk musim dingin, pendingin untuk musim panas. Kau datangi rumah hunian yang di bawah bumi, kau hancurkan. Apakah kamu termasuk orang berakal, kata para ulama. Wal adabu ala muwafaqatil hawa wabilun, dan konsekuensi adab karena mengikuti hawa nafsu itu berat. Wa inna ladzatul amas. Coba renungkan anak-anakku, mana kelezatan masa mudamu dulu? Hilang kan? Rahalta wa abqaita nadama. Kau pergi hanya menyisakan penyesalan. Wa inna syahwatun nafas. Sekian botol khamr yang kalian minum, mana sekarang? Tinggal azabnya. Perempuan yang kalian zinai untuk menumpahkan syahwat, mana sekarang rasanya? Secuil pun sudah tidak menyisakan, tapi tinggal azabnya. Kam nakasta ra'san wa azalta qadama. Bagaimana kamu hidup cungkir balik. Wa ma sa'ida man sa'id illa bi khilafi hawa. Anakku, tidaklah ada orang yang sukses melainkan dengan cara untuk menyelisih hawa nafsunya. Wala syaqiya man syaqi illa bi ithari dunya. Dan tidaklah ada orang celaka melainkan karena mementingkan dunianya. Wa amma man atharad, bagaimana? Fa amma man atharad dunya. Sebelumnya wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa. Enggak sebelumnya. Wa amma fa amma mam. Masya Allah. Enggak ada yang hafal nih, ngantuk ya. Ayo Pak. Ya. Fa amma man fa amma man tagha. Masya Allah, ini surat paling pendek loh Pak. Fa amma man tagha wa asarul hayatad dunya fa innal jahim. Tapi wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Fa'tabir biman madha minal muluki waz zuhad aina ladzatu haula. Sekarang renungkan anakku, bagaimana Fir'aun dan kelezatan hidupnya. Hilang kan? Namrud dan kejayaan kekuasaannya enggak ada kan? Yang sisa apa? Nerakanya. Mana sekarang kejayaan Abu Lahab dan kedikdayaannya di tengah kufar Quraisy yang hanya tersisa tabbat yada abi lahab wa tab, dan dikutuk setiap orang membaca surat tersebut. Begitu juga kita. 20-30 tahun kita habiskan untuk syahwat kita, nafsu kita. Yang makanan, yang mungkin perempuan, yang syahwat, yang korupsi, mana sekarang? Baqiya thawabul jazir wa dzikrul jamil lisolihin. Yang tersisa adalah pahala ganjaran yang besar dan tinggalan kebaikan yang indah bagi orang-orang soleh. Wal qalatul qabiha wal iqab, dan sisa celaan dan siksaan di akhirat nanti. Coba Pak, setiap orang mendengarkan Fir'aun, apa dia benaknya? Setiap dia membaca tabbat yada abi lahab, sekarang apa yang terjadi di pikirannya? Setiap orang membaca ceritanya Qarun, Haman, apa yang sekarang tersisa di benaknya? Celaan, neraka. Mana pilih dua jalan? Fahadainahu najdain. Telah saya pamparkan dua jalan, silahkan pilih. Wa'lam. Terus. Wa ka'annahu ma ja'a man ja'a wa la syabi'a man syabi'. Sekarang setelah semua berlalu, kelaparan, kekenyangan semua seakan-akan sama. Kenyangnya Fir'aun dengan makanannya, laparnya Ibrahim Adham, dan juga mereka-mereka yang setiap hari puasa
Semuanya seakan-akan sekarang tidak ada, tapi nanti kenangan indah bagi orang yang berlapar-lapar dahaga ketika Ramadan, dan nanti akan tersisa siksaan pedih yang sementara sebelum neraka sudah ada kuburan, dia rasakan selamanya. Pilih yang mana? Makanya di sini wal kasru anil fadl bi'sar rafiq, ketahuilah anakku, malas adalah seburuk-buruk teman bagi keutamaan. Wa hubbur rahah, cinta nyantai, istirahat, dan ini sekarang memenuhi kehidupan manusia zaman sekarang, ditandai dengan fenomena apa Pak? Banyaknya kafe. Ya, nongkrong, duduk, ngopi, ngobrol, nongkrong, duduk, ngobrol, ngopi, ngerokok. Gitu. Ya, kita tambahi biar mantap. Wantabih apli nafsika, waspadalah, sekarang waktunya untuk bersusah payah. Makin kita susah, makin bahagia. Makin kita sekarang ini prihatin, makin menunai keberhasilan bahkan di dunia, bukan hanya di akhirat. Wa'lam anna ada'al faraid wajtinabil maharim lazim, ketahuilah menunaikan kewajiban dan menjauhi larangan merupakan satu keharusan. Famata ta'addal insan fannar, siapa yang melampaui batas itu maka neraka wahai anakku. Summa alam anna talabal fadail nihayatu muradil mujahidin, ketahuilah wahai anakku, mengejar keutamaan adalah target akhir setiap orang-orang yang bekerja keras. Summal fadail tatafawat, meskipun keutamaan itu berbeda-beda. Faminan nas man yaral fadail az-zuhda fid dunya, ada yang memandang keutamaan adalah dalam zuhud di dunia. Wa minhum man yaraha at-tashaghul bita'abbud, ada yang memandang sibuk dengan ibadah. Wal haqiqah falaysatil fadailul kamilah illa al-jam'a bainal ilmi wal amal. Tapi anakku, tidak ada satu keutamaan yang universal, keutamaan yang sempurna, melainkan keutamaan yang apapun bentuknya bisa menggabungkan antara teori dengan praktek, ilmu dan amal, apapun. Bahkan kata Abu Hamid di dalam kitab Ayyuhal Walad, al-ilmu bila amalin jununun, ilmu tanpa diamalkan adalah kegilaan. Makanya sekarang banyak orang gila tapi waras, tapi punya ilmu nggak diamalkan, karena punya ilmu tidak diamalkan. Dan siapa yang ilmunya tidak bisa menjauhkan dari maksiat dan tidak meningkatkan ketaatan, maka neraka jahanam lebih dekat dengannya, kata beliau. Dan caranya apa ikhwan? Caranya kita sibukkan dengan hal-hal yang penting. Karena kata para ulama, tanda orang itu, tanda Allah itu berpaling dari hambanya, sibuk dengan sesuatu yang tidak ada gunanya. Tanda Allah berpaling dari hambanya apa? Sibuk dengan sesuatu yang tidak ada gunanya. Makanya Luqman Al-Hakim ditanya, apa yang menyebabkan kamu itu sampai pada derajat yang bergengsi, sampai namanya direkam indah di dalam Al-Quran? Apakah dia itu mendapatkan gelar profesor? Enggak, kuliah aja enggak. Tapi kenapa sampai seperti itu? Bahkan sistem pendidikannya dijadikan panduan seluruh dunia. Alasannya karena tiga. Satu, sidqul hadis, jujur dalam bicara, kata beliau. Dua, wa adaul amanah, menunaikan amanah. Dan yang ketiga, tarku syai'in la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Intinya, kunci pembuka seluruh kebaikan adalah ilmu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baik, akan dipahamkan dalam agamanya. Oke. Intinya kata beliau di akhir dari pesannya, fatilkal ghayatul maqsudah wa ala qadri ahlil azmi ta'til azaim. Sekadar kesungguhan orang, dia akan mendapatkan target, sasaran dan target itu tercapai, poin-poinnya, prosenannya sesuai dengan prosentasi kesungguhan.
Kalau prosentasi kesungguhan kita 90, insya Allah targetnya juga nggak jauh. Walaysa kullu muridin muradun. Tidak semua orang yang memiliki tujuannya itu benar. Wala kullu talibin wajida, dan tidak semua orang yang mengejar sesuatu mendapatkannya. Walakin 'alal 'abdi al-ijtihad, tapi wahai anakku, yang penting sungguh-sungguh, yang penting serius. Wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu, masing-masing akan diberikan hasilnya oleh Allah sesuai dengan kadar usahanya. Tuh ya, sekarang nomor 2. Awwalu ma yanbaghi ya bunayya, wahai anakku, awwalu ma yanbaghi an-nadhar fihi, yang pertama kali harus kamu perhatikan, kamu teliti, kamu cermati adalah ma'rifatullahi bid-dalil. Ma'rifatullah bid-dalil. Dalil itu ada yang akli, yang sifatnya logika, ayat-ayat alam semesta. Ada dalil yang nakli, yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Itulah yang disebut dengan ayat-ayat syar'iyah. Itulah yang bisa mengenalkan kita kepada Allah. Karena Allah itu Pak, tidak mengenalkan kepada kita secara zat. Ini loh tubuh saya, ini loh sekarang ini badan saya, enggak, zat saya enggak. Tetapi Allah mengenalkan kepada kita dengan nama dan sifatnya. Dan sifat nama itu bisa dikenali dengan apa? Dalil. Dalil itu bisa akli wan naqli, bisa al-ayatul kauniyah wa ayatul syar'iyah. Wa ma'lumun annama ra'as samaa marfu'atan. Siapa yang melihat langit itu Masya Allah, lihat, wal arda mawdu'atun, ya. Oh ya, ra'as samaa marfu'an wal arda mawdu'atun wa syahadal abniyatal muhakkama khususan fi jazati nafsihi, alima annahu la budda min sun'atin min lis-sun'ati min sani'in walil mabna min banin. Dari kehebatan ciptaan Allah ini semua menunjukkan segala sesuatu buatan ada yang membuat, bangunan pasti ada yang membangun. Enggak mungkin enggak. Makanya Pak, pernah ada orang Badui enggak sekolah. Kalau antum sampai, kalau kita kalah dengan Badui keterlaluan. Orang Badui yang alamiah ditanya bagaimana atau apa dalilmu yang menunjukkan bahwa Allah itu ada. Sangat sederhana jawabannya. Al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir was-sayru yadullu 'alal masir. Kotoran unta menunjukkan ada untanya. Tapak-tapak kaki menunjukkan ada yang jalan. Bagaimana sekarang ini? Langit yang menjulang tinggi, gunung yang mencakar langit, dan berbagai macam sekitar kita. Siapa yang membuat semua? Ya. Jangan sampai seperti ateis, enggak percaya ada yang membuat. Makanya pernah Imam Syafi'i diajak dialog sama orang ateis. Kemudian ditunjukkan ketika itu beliau bawa daun murbai, daun makanan ulat sutra. Ini daun kalau dimakan ulat sutra, kenapa? Menghasilkan pakaian yang mahal dan indah. Coba ente makan 10 tahun, nyutra enggak? Masya Allah. Kalau sekarang alam semesta ini terjadi kebetulan, tiba-tiba, harusnya sesekali kebetulan kita nyayur tiap hari daun murbai, nyutra, alhamdulillah Mas, alhamdulillah, ya, nggak ada. Dimakan kambing paling mencret kambingnya, antum makan apa lagi? Kenapa dimakan ulat sutra menjadi pakaian yang indah? Allahu Akbar. Ini ayat. Makanya pernah ada orang ateisme ngomelin ciptaan Allah, ya, mengkritik jerapah. Aduh, ini jerapah kelebihan leher, coba kalau Tuhannya saya, anak turunin dikit, kasihan nih itu, padahal kepalanya kecil segede kambing, kan kepalanya kayak kambing.
Habis itu dia ngelihat gajah. Nah ini gajah, aduh kurang leher, kenapa nggak dikasih dikit tuh jerapah? Itu kasihan tuh, kepalanya gede. Setelah itu ngelihat tumbuh-tumbuhan, dimaki-maki semua. Di antaranya semangka. Aduh ini bikin semangka nggak ideal, kepalanya gede, badannya kecil, akhirnya tidur terus tuh nyungsep. Nah setelah capek semua, dia duduk di bawah pohon beringin sambil maki-maki. Ini kalau saya yang buat, harusnya buahnya pohon beringin itu segede semangka, dan buahnya semangka segede beringin. Nah ini baru ideal. Habis itu ketiban dia buah pohon beringin, tuk begitu. Nah baru dia ambil ibroh, masya Allah. Coba kalau segede semangka. Alhamdulillah. Dan subhanallah Pak, meskipun ada pohon-pohon yang memiliki buah yang besar membahayakan manusia, dibikin Allah kuat, seperti kelapa, seperti durian. Dan durian itu Allah jatuhkan malam yang pokoknya di waktu orang itu jarang sekali. Coba kalau jatuh siang, petani pada nggak mau melihara tanam itu, masya Allah. Padahal durian jatuh itu paling enak kan gitu. Oke, ini Allahu Akbar. Wa thumma yata'ammal dalila sidqi Rasulillah. Kemudian renungkan wahai anakku dalil akan benarnya Rasulullah. Wa akbarud dalail Al-Quran. Yang paling besar dalil itu adalah Al-Quran. Alladzi a'jazal khalqa an ya'tu bi suratin bimislih. Yang tidak ada satupun mampu mendatangkan sepadan dengan Al-Quran. Ini Pak, yang anak ajakkan kepada antum, ayolah sekarang mulai hidup bersama Al-Quran. Sebelum antum nanti kesulitan untuk menghafal Al-Quran di mana? Kenapa? Karena pagi-pagi orang membuka mushaf begini Pak, hilang tulisannya. Itulah yang dikatakan oleh para ulama, minhu bada, dari Allah itu datang Al-Quran, wa ilaihi ya'ud, dan akan kembali kepada Allah. Jangankan begitu, sebelum itu Ali bin Abi Thalib mengatakan, sayati 'alan nasi zamanun lam yabqa minal islami illa ismuhu. Akan datang suatu zaman, tidaklah tersisa dari Islam kecuali tinggal namanya. Banyak orang yang bernama-nama Islam tetapi tidak mencerminkan Islam sama sekali. Walam yabqa minal Qur'ani illa rasmuhu. Tidaklah tersisa dari ini Quran kecuali tinggal tulisannya. Dicetak dengan sangat eksotik. Bahkan di antara Quran tintanya emas, tapi hanya untuk hiasan rak-rak masjid. Sampai lengket itu nggak bisa dibuka karena nempel begini terus. Caranya apa? Kita baca, kita hafal, kita renungkan. Makanya ketika Allah menyampaikan pengaduan Rasulnya, yaitu Rasulullah, wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wah, Rasul mengatakan, ya Rabb, sesungguhnya umatku ini akan menjadikan Al-Quran itu sebagai suatu yang dicampakkan, tidak dibaca, atau dibaca, tidak dihafalkan, tidak direnungkan, tidak diimani, diamalkan. Dan di antara masya Allah Pak, ucapan Ali ini pembenarannya di antaranya orang dipalingkan dengan buku-buku karya manusia, dengan bacaan-bacaan yang sama sekali tidak berpahala, bahkan itu tidak ada kaitannya dengan Islam, bahkan itu bid'ah. Seperti salawat, bisa khatam berkali-kali, bisa melakukan masya Allah, bahkan ada salah satu salawat yang dijadikan lagu wajib. Tapi Al-Quran yang memiliki khasiat, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun fal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka akan diberikan satu kebaikan dilipatkan 10 kali. Mana ada itu di kitab lain? Tapi maaf, sebagian muslimin bisa khatam Harry Potter 18 jilid, 20 jilid, tapi Al-Quran gak pernah khatam. Ada yang lucu nih,
Ada dulu ya calon kepala desa kampanye, di antaranya kampanye di pondok pesantren. Nanya, Masya Allah ini adik-adik semua hafal Al-Quran, nanti yang hafalan terbanyak saya kasihkan hadiah besar. Saya tanya ya, ini hafal berapa juz nih? 15 bu. Ini berapa ini? 20, Masya Allah. Ini berapa? 25, Masya Allah, bagus semua. Yang ini berapa nih? 30, Masya Allah. Ini paling banyak ini. Kurang berapa juz lagi nih? Masya Allah. Ya, udah 30 nanya lagi kurang berapa juz. Kan nggak ngerti isinya berarti kan? Itu. Tapi Masya Allah, harapannya masuk surga. Betul. Kata Al-Hasan Al-Basri, berharap masuk surga tanpa amal adalah dosa sendiri. Iya. Jadi berharap masuk surga tanpa amal itu dosa. Itu. Makanya Abu Hamid meluruskan, hakikat sufi itu bukan meninggalkan amal, nggak sholat, nggak ini, tapi meninggalkan perhatian orang terhadap perhatian kita terhadap pahala amal. Itu. Jadi kalau sudah sufi nggak sholat, terus kemudian nggak puasa karena saya itu Tuhan, itu keliru. Ya. Oke, ya. Lanjut, Masya Allah, ini intinya wasiat beliau banyak sekali. Kita langsung masuk wasiat ketiga. Wasiat ketiga, gimana Pak? Dilanjut atau selesai? Lanjut. Oke. Wattaqullaha, Masya Allah, wasiat indah sekali. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, Allah pasti mengajarkan kepadamu. Nih, wanzur ya bunayya, perhatikan wahai anakku, ila nafsika indal hudud, terus pada batasan-batasan Allah. Fatalammah kaifa hifdzuka laha, dan perhatikan terus bagaimana penjagaanmu terhadap aturan-aturan Allah. Karena apa? Ihfadillaha yahfaduk. Jagalah Allah, Allah akan menjaga aturannya. Fa innahu man ra'a ru'ya, siapa yang memperhatikan Allah akan dia perhatikan. Siapa yang melayani Allah, Allah akan layani. Tapi sebaliknya, faman ahmala turik, siapa yang menelantarkan Allah, maksudnya aturan Allah, Allah juga telantarkan. Sampai kematiannya pun ditelantarkan Allah. Na'udzubillah, ketika seorang hamba ditelantarkan Allah ketika kematiannya. Wa inni la adhkuru laka ba'dha ahwali la'allaka tanzur ila ijtihadi. Wahai anakku, saya hanya sedikit sekelumit menyampaikan kisah hidupku. Ini caranya, jadi kasih pengalaman-pengalaman. Antum susah payahnya, kalau enaknya jangan ceritain ngopi terus wisata, itu jangan. Itu nanti watas'alul wafaqli fa inna aktsarul in'am. Intinya wahai anakku, kebanyakan karunia nikmat yang diberikan Allah kepada saya lam yakun bikasbi, bukan karena usaha bapakmu. Fa innama huwa min tadbiril lutfi bi, hanya kelembutan Allah pada bapakmu. Bapak, Ibu sekalian, kita semuanya bisa bukan karena kehebatan kita, bukan lulusan kita, bukan kampus kita, tapi kita bisa karena kelembutan Allah, karena perhatian Allah, karena kasih sayang Allah, karena rahmat Allah. Itu titik kunci, kalau bisa kunci Inggris. Jangan petentang-petentang nanti sombong ujub. Fa inni adhkuru nafsi wali himmatan aliyatan. Saya dulu itu punya semangat yang tinggi sampai bla bla bla, saya nggak usah sampaikan, nanti antum baca sendiri aja ya. Langsung berapa? Ke nih, oke. Jadi intinya wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Selanjutnya hifdzul awqati waqtinamul lahadat, nih, menjaga waktu dan memperhatikan detak jantung kita, bukan detik, menit, bukan, detak jantung kita.
dihentikan oleh Allah kapan? Karena kematian itu tandanya adalah berhentinya batang otak dan jantung. Fantabih ya bunayya, waspadalah wahai anakku, linafsika, untuk mengurusi dirimu. Wandam ala ma madha min tafridika, segera menyesal wahai anakku terhadap masa lalu kamu yang buruk. Wajtahid fi liqahil hakamilin, bersungguh-sungguhlah untuk segera menyusul orang-orang sempurna. Madama fil waqti sa'atun, selagi kesempatan masih ada. Karena apa? Karena waktu itu adalah kehidupan. Waktu adalah kehidupan. Dan potret kehidupan manusia itu di waktunya. Waktunya untuk kebaikan berarti hidupnya baik. Waktunya untuk keburukan, maka dia itu di atas keburukan. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan, setelah saya bergaul, ini dinukil oleh Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab Talbisul Iblis, setelah saya bergaul dengan orang-orang sufi, tidaklah mendapatkan faedah kecuali dua. Makanya antum nggak usah cukup aja Imam Syafi'i yang bergaul ya. Pertama, waktu itu seperti pedang, kalau tidak kita gunakan untuk menebas kita yang ditebas. Jiwa manusia itu di antara salah satu dua hal. Kalau tidak sibuk dengan kebaikan, pastinya sibuk dengan keburukan. Gak mungkin tengah-tengah, apalagi netral. Gak ada. Yang tidak sibuk dengan kebaikan, pasti keburukan. Kalau tidak sibuk dengan keburukan, pastilah kebaikan. Madamat fi rutubatun, selagi napasmu masih basah, alias masih ada kehidupan wahai anakku. Wadkur sa'atak alladhi dha'at, coba renungkan waktu-waktu yang kamu berlalu. Fakafa biha iddatan, yakin itu cukup untuk menjadi mau'izah kamu. Dhahabat ladzatul kasli fiha, sudah hilang sekarang ini lezatnya orang yang bersandai ria. Apa sih sekarang? Jangankan setelah kematian Pak, antum sekarang berrekreasi di tempat yang paling mahal, yang paling indah, itu hilang di tengah perjalanan ketika itu antum masuk angin. Hilang. Sekarang oleh-oleh utama jalan-jalan apa Pak rata-rata? Masuk angin, keroan ya toh? Hilang. Yang katanya Masya Allah pemandangannya indah, yang hotelnya bintang 7. Ada nggak bintang 7? Pusing berarti ya. Yang sekarang ini Masya Allah view-nya bagus, untuk selfie bagus, itu hilang si perjalanan setelah apa? Masuk angin. Yang paling bagus apa? Cuman tinggal satu, obatnya orang pinter. Itu yang antum cari kan? Ya, antum pakai orang pinter apa orang beco? Ya, itu ya. Itu ya Allah, enggak ada Pak yang abadi. Sementara antum tinggalkan yang abadi akhirat. Ya, yang dikatakan Allah, innal muttaqina fi jannatin wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Kulu washrabu hani'a, kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Muttaqina ala sururin masfufa وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. Bihur, kita nanti dinikahkan hurin ain. Bandingkan istri kita muda terus, umurnya rata-rata 33, karena itu umur produktivitas, nggak pernah mengalami janda, perawan terus, nggak keringetan, nggak berdahak, nggak haid, nggak buang hajat. Dan Masya Allah kulit luar sama dalamnya sama. Ayo bandingin. Kalau begini ada yang tergoda sama bencong, keterlaluan tuh. Itu. Jadi gitu.
وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. Nanti ketika kita di surga ketemu nih, ya tanya, masya Allah, itu yang ngatur sound itu kok belum ada nih mas ya, di kemana? Belum, lagi antri di belakang mungkin. Lah ini yang ini mana? Tanya itu nanti, masya Allah. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. Ini ya Allah, alhamdulillah nggak masuk surga, nggak masuk neraka. Itu semua bicaranya alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Belum menceritakan isi surga yang disyukurin, alhamdulillah mas, kita dihindarkan dari neraka jahanam yang beracun karena dia melihat di bawahnya itu. Allahu akbar. Allahu akbar. Makanya syukur, di antara syukur yang paling terbesar adalah hidayah. Qala Ibrahim Adham, makanya masya Allah kata beliau menukil ucapan Ibrahim Adham yang mengucapkan, dakhalna ala abidin marid. Wahai anakku, saya ceritakan kepadamu ucapan Ibrahim Adham. Dakhalna ala abidin marid. Saya menjenguk seorang ahli ibadah yang sedang sakit parah. Wa yanzuru ila rijlaihi wa yabki. Dia melihat kedua kakinya sambil menangis. Faqulna ma laka tabki, kenapa kamu menangis? Faqala maghbarta fi sabilillah. Kenapa kedua kakiku ini tidak pernah kena debu jihad di jalan Allah? Apakah kita sampai di situ ya ikhwan? Apakah kita ini pernah bersusah payah untuk mencari ilmu? Nyaman. Apakah kaki-kaki kita ini pernah kotor dengan debu-debu padang pasir untuk jihad fisabilillah? Wa baka akhar, dan yang lainnya menangis. Faqalu ma yabkika, qalu ala yaumin madha ma sumtuhu wala ala lailin dhahabat ma qumtuhu. Ada di antara mereka orang-orang soleh menangis ketika menjelang mati, menangisi satu hari yang dia tidak puasa, satu malam yang tidak qiyamul lail. Betapa banyak ya ikhwan malam-malam kita berlalu hanya untuk menikmati tidur, dan itu paling dibenci oleh Rasulullah. Innallaha yubghidu kulla ja'dhariyin jawad. Allah itu benci orang yang dungu lagi kasar. Sakhafin bil aswaq, suka teriak-teriak di pasar. Jifanin bil laili, bangkai pada waktu malam hari. Wahimarin bin nahar, keledai di siang hari, kerjaannya cuma ngurus dunia. Wa alimin bi amri dunia, dan sangat alim dalam masalah urusan dunia. Wa jahilin bi amril akhirah. Orang-orang yang sukses dunia akhirat itu Pak, enggak ada yang enggak tahajud. Lihat aja firman Allah, innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Sesungguhnya orang-orang muttaqin itu akan berada di surga yang penuh dengan kenikmatan, karena dulu dia itu termasuk orang-orang muhsinin. Apa ihsan dia? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum. Karena mereka dulu ketika saat malam tidak pernah menempelkan
ke tempat tidur lambungnya kecuali sedikit, dan pada waktu sahur dia istighfar, dan terhadap hartanya kepada orang yang minta dan tidak minta mengulurkan tangannya. Ini sama dengan firman Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji', mereka mengangkat lambung-lambungnya dari tempat tidur, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, berdoa kepada Allah penuh harap dan cemas, wa mimma razaqnahum yunfikun. Pokoknya 3 ini Pak, kalau kita nggak bisa banyak amal, jaga 3 ini selain wajib, sholatnya tahajud, terus kemudian berdoa atau istighfar, infak seberapapun. Dan ciri orang muttaqin di dalam surat Al-Imran kan, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra, bisa berinfak dalam keadaan lapang dan sempit meskipun hanya 100 rupiah. Antum jangan meremehkan besaran nominalnya. Yang dilihat Allah apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu aw aktsar. Yang dilihat Allah yang paling banyak amalnya apa yang paling baik? Baik, bukan banyak. Makanya di sini juga ada, subhanallah, ada satu sama juga. Ketika ditanya, ya, saat dia menjelang meninggal dunia, ada salah seorang ulama yang ketemu mimpi, ya, dengan Junaid, yaitu Abul Qasim. Wahai Junaid, apa yang menyelamatkan kamu di akhirat? Yang menyelamatkan saya bukan satu pujian sanjungan menggema di alam semesta ini, bukan viralisme, bukan follower, tapi 2 rakaat di tengah malam. Itulah di mana Allah turun dan menantang kita. Man yad'uni fa astajiba lahu. Siapa yang minta siapa yang berdoa aku akan kabulkan. Wa man yas'aluni fa'utiya, siapa yang meminta aku akan beri. Wa man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu, siapa yang mohon ampun aku akan ampuni. Berapa lama kita lewatkan? Puluhan tahun kita tidak pernah tahajud. Puluhan tahun kita tidak pernah merasakan nikmatnya Allah turun ke langit dunia memberikan satu tantangan 3 itu. Intinya ikhwan, jangan sampai kita lewatkan waktu-waktu kita. Para ulama pernah diajak bicara, ada salah seorang ulama ngalor ngidul nggak ngerti, hentikan matahari dulu, bagaimana umurku bertambah, waktu berlalu amalku mandek seperti ini. Betapa indahnya kalau kita hanya membaca subhanallah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man qala subhanallah marratan ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Siapa yang mengucapkan subhanallah sekali akan ditanamkan 1 pohon kurma di surga. Antum dari rumah ke sini Pak, berapa ratus pohon kurma nggak ketanam tadi karena nggak baca subhanallah. Dan sambil naik motor boleh, mobil boleh, jalan boleh, jogging boleh. Itu rahman rahimnya Allah Pak. Apalagi minta istighfar, antum minta ampun kepada Allah. Makanya kata para ulama, kesalahan dengan Allah dibangun di atas kemurahan dan kemudahan. Kesalahan sama manusia dibangun di atas kepelitan dan kesulitan. Coba antum sekarang baca istighfar sambil naik motor, boleh nggak? Boleh nggak? Coba antum minta maaf kepada saya sambil naik motor, tak antum sandal. Apalagi sambil tidur-tiduran, boleh nggak baca istighfar? Boleh. Coba minta maaf orang sambil tidur-tiduran, Pak, maafin gue ya. Sampai itu kurang ajar banget. Itulah makanya dikatakan oleh Al-Hasanul Basri, perbanyaklah kalian membaca istighfar di jalan-jalan kamu, tempat makan kamu, di pasar-pasar kamu, karena kamu tidak tahu pengampunan itu jatuh di mana. Dan mudah, astagfirullahaladzim, itu 1 detik. Astagfirullah, antum pencet urat nadi antum, selama urat nadi berdetak astagfirullah, subhanallah, apalagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jam berapa? Masih ada? Oke. Pertanyaan, coba anda tengok yang bawahnya. Oke, cukup.
Baik, anak bacakan sedikit. Faman tafakkara fid dunya qabla ayyujad. Barang siapa yang berfikir dunia ini sebelum diadakan, ra'a muddatan tawilatan, mungkin memandang waktu yang sangat panjang. Fa idza tafakkara fiha ba'da an yakhruja minha. Setelah dia itu keluar, ra'a muddatan tawilatan wa alima anna al-lubtha fil quburi tawilun. Sesungguhnya tinggal di kuburan lebih panjang. Kita itu, dunia itu pendek Pak, dapat yang paling pendek. Dunia itu pendek, kita dapat 70 tahun. Fa idza fakkara fi yaumil qiyamah, kalau kita berfikir dari kiamat, alima annahu khamsuna alfi sanatin, satu hari sama dengan 50 tahun kita sekarang. Fa idza tafakkara fil lubsi fil jannah, apalagi kita berfikir tinggal di surga, awin nar, Masya Allah. Masya Allah. Fa idza 'ada ila an-nazar fi miqdari baqa'i fid dunya, kalau sekarang kita coba komparasi tinggal kita di dunia, faradna, kita coba kira-kirakan sittin untuk antum, 80 untuk saya. Fa innahu yamdi minha salasuna, ternyata dihitung-hitung Pak, 30 tahun itu tidur. Coba kita hitung. Antum tidur rata-rata berapa jam sehari? Bikin 6 ya. 6 kali 30 berapa? Bisa ngitung nggak? 6 kali 30 berapa? Antum kali 12. Waduh, ini kayaknya nggak ada yang eksak nih. Berapa? Tanya Google aja, no kan Google itu, Masya Allah. Itu. Gimana? Berapa? Berapa? 1 tahun 2.400 lebih antum tidur. Mati. An-naumu akhul maut, ya Allah. Coba sekarang antum hitung sholat. Sholat rata-rata satu waktu itu 10 menit. Udah paling top itu, Masya Allah. Wah, cek aja antum kalau nggak percaya nanti sholat rata-rata berapa? 10 menit udah ada paling top. Satu hari 50 menit, toh kali 30 hari berapa? 1.500 menit. Berapa jam? Ya Allah, nggak ada apa-apanya dibanding dengan tidur. Masya Allah. Fabimada tasharil hayatul abadiyah, terus jualan model begitu kira-kira untungnya gimana gitu loh Pak. Kita cobalah mikir, kita jualan kayak gitu loh. Sering nutup daripada bukanya. Ya Allah, antum bercocok tanam aja males, nggak ada hasil yang maksimal. Antum bisnis aja nggak ulet, nggak gigih, nggak ada hasil maksimal, apalagi akhirat. Sementara akhirat itu diumpamakan Allah apa? Perdagangan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup, saya kira itu kita buka tanya jawab sekarang. Nah, ini ada manhaj tarbawi ya. Masya Allah, ini sampai saking sayangnya sama anaknya diberi panduan harian untuk menjadi muslim. Falzam nafsaka ya bunayya, wahai anakku, ini jagalah al-intibah inda tulu'i syamsi, tulu'il fajri, bangunlah ketika terbit fajar. Wala tatahaddas bihadisid dunya, jangan bicara masalah dunia. Faqad kana as-salafur rahimahullahu ta'ala la yatakallamu fi dhalikal waqtu bi syai'in min umurid dunya. Salafus saleh itu tidak pernah tidur pada waktu itu. Tidak pernah bicara dunia pada waktu itu. Masya Allah, zikir pagi, baca Quran itu. Tuh, makanya jangan pagi-pagi subuh yang dibuka online-nya. Waduh, ini orderannya ada enggak nih? Masya Allah. Tar dulu lah ya. Sholat syukur-syukur tahajud, sholat subuh, 2 rakaat fajarnya, ini zikir pagi itu. Masya Allah. Oke, lanjut. Wa qul inda tibahika minan naum, sampai diajari doanya tidur. Masya Allah. Coba bayangkan, alhamdulillahilladzi ahyani, dan seterusnya. Alhamdulillahilladzi yumsik
dan seterusnya ini. Terus kemudian waqul fi tariqika, kemudian ketika datang ke masjid berdoalah, Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqi mamshahu hadha anni lam akhruj asharan wa bataran wala riya'an wala sum'atan kharajtu tiqa sukhtika. Saya keluar hanya untuk menjaga murkamu ya Allah, wa ibtigha mardatika, untuk mencari ridhamu. As'aluka an tujirani minan nar wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ditunjukkan sampai doa. Terus kemudian setelah sholat, masya Allah, dianjurkan untuk baca astaghfirullah, ya, atau doa yang ke masjid, ya, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa ja'al fi lisani nura, boleh juga, ya. Dan ini yang ada di dalam Bukhari dan Muslim. Wa fi lisani nura wa fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura waj'al min baini yaday nura wal khalfi nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa min fawqi nura Allahumma a'tini nura, ya. Terus setelah salat berzikir astaghfirullah 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 sampai la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian dilanjutkan baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, satu kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lengkap 100, atau masing-masing 10 10 10. Kenapa Rasulullah syariatkan seperti itu? Karena ada orang yang ingin cepat selesai, ada yang ingin zikir, jadi tinggal pilih. Dan ditutup dengan ayat kursi, karena Rasulullah SAW menegaskan siapa yang terus membaca ayat kursi di dubur, ya, setelah sholat, maka tidak akan dibahayakan, dia akan terus masuk surga sampai mati. Artinya amalan tersebut menjanjikan surga tiap hari dan tidak terstop kecuali dia meninggal dunia. Saya kira itu. Allah, yang mana Pak? Di ini. Oke. Gimana Pak? Dijawab apa pulang? Dijawab, ya. Oke, yang tidak ada kepentingan kita tunggu sampai akhir, dan mudah-mudahan kita bisa sholat berjamaah di sini. Yang ada hajat, ya tidak mengapa. Izin bertanya Ustaz, apakah kami menzolimi putra kami jika waktu belajar anak-anak sangat padat agar anak-anak kami tidak bergaul dengan anak-anak di lingkungan kami tinggal karena lingkungan yang tidak memungkinkan? Ya ikhwan, antum telah dijadikan oleh Allah teladan, yaitu salafus soleh. Pernah Abdurrahman ibnu Abi Hatim ketika itu masih kecil, ya, ikut belajar bapaknya, dan dia menceritakan, aku belajar sama bapak saya berjalan kaki lebih daripada 1000 kilometer. Pernah suatu ketika di perjalanan saya menangis seperti menangisnya anak kecil karena kepayahan, maka bukan disayang, dihentikan istirahat, malah disuruh ambil batu tangannya kanan kiri, ayo jalan. Laki cengeng banget. Jadi malah disuruh ambil 2 batu, suruh nenteng, ayo jalan. Masya Allah, sampai nangis padahal. Bayangkan, bandingkan dengan anak-anak sekarang. Bahkan di antara kesalahan sebagian orang tua, memperlakukan anak itu seperti raja, dituruti, diiyakan, dibela, ya, tidak pernah disalahkan. Bahkan lebih parahnya lagi, membela mati-matian kesalahan anak di depan gurunya. Ini kesalahan paling fatal, ya. Jadi tidak mengapa, asalkan antum latih secara bertahap. Contoh aja keberhasilan Musa yang dulu hafid cilik, itu kan dibangunkan secara rutin orang tuanya jam 2 malam. Dan itu tidak semua orang, tapi akhirnya bisa itu ala biasa. Akhirnya umur berapa tahun sudah hafal Al-Quran dan yang lainnya. Oke. Mohon nasihat untuk anak yang sering merasa jengkel melihat anak yang sering menangis tak kunjung berhenti. Ya itu namanya anak.
Dan ini menandakan bahwa kita itu mendidik anak bukan modal kasih sayang, tapi perasaan dan nafsu. Makanya metode pembelajarannya, pengasuhannya cuman marah cengkel. Dan sekali-kali dalilnya kehabisan sabar. Itu dalil. Ya ikhwan, ibu-ibu terutama, tolong diperhatikan. Orang tua harus juga terlibat aktif dengan sekolahan, terutama parenting. Parenting itu banyak tidak dihadiri wali murid karena dia merasa bahwa yang perlu belajar pendidikan dan buku-buku pendidikan itu sekolah sama guru. Kita juga sebagai orang tua kan pendidik, bahkan al-ummu madrasatun, ibu itu sekolah. Nah, mendidik dengan kasih sayang, dengan ilmu, bahwa anak itu memang mengalami fase. Umur 1 sampai 5 ada fasenya, 5 sampai 9 ada fasenya, 10 sampai nanti umur 17 ada fasenya. Dan anak itu tumbuh kembang. Sehingga anak hari ini tidak anak yang nanti akan datang atau yang kemarin. Tidak ada itu istilah. Makanya di sini bagaimana kita itu menumbuh kembangkan dengan sempurna, dengan cara yang positif, dengan cara yang baik. Bila anak itu dikembang tumbuhkan atau tumbuh kembangkan dalam suasana dermawan, kasih sayang, maka akan lahir anak yang toleran. Bila anak itu ditumbuh kembangkan di atas kekerasan dan juga marah-marah saja, maka akan menghasilkan anak-anak yang apa? Yang susah untuk diatur dan bandel. Dengan demikian orang tua harus punya kesimpulan, tidak ada anak yang bodoh, yang ada adalah anak yang belum bisa menggali kepandiannya. Tidak ada anak yang sekarang ini lemah, yang ada adalah anak yang belum mampu menggali kelebihannya. Ya sama kita kan. Di dalam bermanhaj berakidah kan berkembang terus kan. Saya yang 2 tahun lalu beda dengan saya tahun ini. Kalau terus bereksplorasi dan jangan patah arang. Tumbuhan yang semrawut di depan rumah kita, Pak, kita bisa bentuk pelan-pelan menjadi satu model yang bagus sesuai dengan kehendak kita. Dari mana? Dari pembiasaan, pelatihan dan apa? Kesabaran. Kan, Masya Allah yang mencong sana sini. Ini apa namanya, tekuk tiap hari ya, disemprot obat sampai akhirnya membentuk. Itu semuanya melalui proses pembiasaan. Orang tua suka-suka ketika mendidik anak memandang sudah ada hasil. Ketika pohon itu sudah mikir buahnya, sudah mikir ininya, padahal baru tumbuh, yang nggak dapat. Yang nggak dapat di pasar buah berarti kan. Anak mohon nasihat bagi suami anak yang kalau dititipin anak tapi selalu dengan gadgetnya. Nah ini bapak-bapak sekalian, ini mudah-mudahan ayah ya. Ayah, gelar ayah itu bukan untuk laki-laki yang pinter buat anak, tapi untuk laki-laki yang pinter didik anak. Dia maaf ya, sekarang ini negeri Indonesia hampir nyaris menjadi negeri fatherless country, satu negeri yang kehilangan ayah. Antum lihat aja guru-guru TK kebanyakan laki apa perempuan? Yang antar jemput anak-anak ke sekolah alkiabat perempuan, bahkan berurusan dengan sekolah yang hadir parenting pun banyak perempuan. Kemana ayah? Kadang-kadang hanya disuruh gendong anak sebentar aja 10 menit. Itu ngeluh-ngeluh, kadang-kadang mukanya raut mukanya itu manyun. Tapi gendong sangkar burung 100 kilo bisa. Wow. Ya Allah, ini piye nih Mas? Nggak tahu ya. Makanya kalau kita mendidik itu berhasil Pak, kita itu bisa menjawab separuh dari problematikan bangsa. Karena manusia itu cuma ada 2, dewasa sama anak-anak. Dan anak-anak ini menjadi manusia dewasa nanti. Bahkan solusi utama adalah pendidikan, dan utamanya itu di tangan ayah. Lihat,
rata-rata tokoh-tokoh pendidikan yang dibikin contoh oleh Allah laki apa perempuan? Laki. Luqman laki, Yakub laki. Terus kemudian ku anfusakum itu laki atau perempuan? Laki. Ya. Terus gini, harus ada sepakat. Pokoknya kalau sudah masuk rumah, gadget itu diletakin. Dah. Kalau bisa pakai Tupperware itu loh, terus digembok nanti dibuka kalau sudah subuh. Sekarang offline. Karena yang terjadi suami banyak kadang-kadang sibuk dengan HP-nya. Sampai minta dibikinin kopi aja lewat WA. Yang istri juga begitu, seringnya melototin muka suami daripada muka HP. Akhirnya HP yang itu karunia menjadi setan, alias setan gepeng. Gitu ya. Ustadz mohon nasihatnya untuk para ayah agar menyadari tanggung jawab mendidik anak, dan istri adalah amanah yang harus ditunaikan, tidak hanya setelah. Betul, Mas. Keberhasilan seorang laki-laki bukan setelah menunaikan kewajiban materi. Itu penting, harta itu penting. Karena Allah katakan di dalam Al-Quran, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. Jadi harta itu penegak kehidupan. Bahkan Imam Al-Mawardi di dalam kitab Adabud Dunya wad Din, harta itu menempati sepertiga dari faktor kesejahteraan hidup. Karena kesejahteraan hidup itu difaktori oleh 3. Yang pertama, pribadi yang mau diatur. 2, kehidupan rukun. 3, materi cukup. Sepertiga. Tapi sekarang ini bukan puncak. Puncak keberhasilan seorang ayah digelari oleh Allah ayah adalah qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita bisa melepas baju yang nanti dicematkan kepada kita, lam yajid raihatal jannah, tidak menemukan baunya surga. Caranya gini Pak, kita harus kerjasama dengan sekolah dengan baik. Karena setelah saya mengelola sekolah hampir 15 tahun ya, dari TK sampai perguruan tinggi di Jakarta itu, tipikal orang tua itu ada 3 dalam memondokkan anak terutama. Yang pertama didik anak, yang 2 nitip anak, yang 3 buang anak. Jangan tersinggung ya. Ya nitip, kayak nitip sepeda itu loh Pak, nanti dimasukin pagi, diambil sore, itu nitip. Dimasukin pendaftaran, diambil nanti wisuda. Alhamdulillah anak saya lulus Pak. Parenting nggak pernah ada, komunikasi nggak pernah ada, aktif nggak. Padahal 30% itu orang tua, 30% sekolah, 40% motivasi belajar itu anak. Nggak mungkin. Nah, harapannya mulu ke sekolah. Pokoknya anak saya ini harus sesuai dengan di brosur. Pengennya masuk penjahat, keluar malaikat. Nah itu topnya. Bagaimana kiat memberikan motivasi pada anak agar mau melanjutkan jenjang perguruan tinggi dengan jurusan agama. Sebetulnya gini, ibu-ibu, cara peminatan itu satu, dipetakan bapak-bapak ya. Dipetakan dulu lewat psikotes. Ya memang ini ilmu kafir, ilmu non muslim, tetapi anak anggap pemetaan yang mendekati kebenaran adalah psikotes. Ada psikotes minat bakat. Terus kemudian orang tua jangan sampai sekali-kali memaksakan bakat minat anak. Toh sekolah itu bukan satu-satunya. Legalitas pembelajaran jenjang-jenjang akademik itu bukan satu-satunya. Gak apa-apa anak masuk ITB, gak apa-apa anak masuk UGM, tapi ngajinya diperhatikan, agamanya diperhatikan. Toh sekarang pembentukan kepribadian di luar sekolah itu lebih mendalam, lebih fundamental daripada di dalam sekolah. Itu aja ya. Sambil terus ibu brief. Ya, caranya apa?
sesekali diajak silaturahmi ke Ustadz. Ustadz tolong nasihatin ini, anak saya mau masuk Madinah, walaupun enggak gitu kan gitu. Atau mau masuk pesantren, atau mau masuk jurusan ini. Dengan cara seperti itu, dikenalkan tokoh-tokoh, dengan dikenalkan ustadz-ustadz, diberikan mentor-mentor, ya coaching dengan baik, motivator dengan baik, anak itu lambat laun, tapi butuh waktu. Jangan dadakan baru lulus SMA agama ya kelenger anak, ya lemes. Harus sejak kelas 10. Bahkan di sekolah saya sudah mulai peminatan kelas 9. Terus karena anak itu berubah-ubah, kadang udah lempeng, temannya belok, udah ikut belok. Temannya itu Masya Allah menentukan. Bagaimana dengan kami yang qadarullah belum diberi keturunan? Ya gini, pahami dengan baik orang yang belum punya keturunan. Pertama, ingatlah kisah anak yang dibunuh Nabi Khidir, takut membuat orang tuanya kafir. Artinya Allah tidak mengkaruniakan Anda buah hati, itu pasti ada maslahatnya. Kemudian yang kedua, sibukkan dengan kesibukan yang positif. Ternyata Masya Allah, ada kisah menarik, ini saya sampaikan hanya sekedar perbandingan. Ada di dalam buku judulnya Indonesia. Antum boleh baca karya cendekiawan besar dari Timur Tengah. Dulu pada zaman Soekarno pernah kunjungan ke Indonesia. Namanya Ali At-Tantawi. Kemudian dia menulis buku judulnya Indonesia. Di antara kisah menarik, dia tinggal tidak mau di hotel tapi di komplek. Kemudian tiap hari di sebelah rumahnya itu ada rumah besar yang gaduh terus. Akhirnya dia tengok, ternyata di situ ada banyak anak. Ketika itu dihitung hampir 90-an. Akhirnya dia ini ngobrol lepas ya. Akhirnya pengen ketemu siapa yang ngelola ini. Akhirnya ditunjukkan, nih kalau mau ketemu hari ini jam ini. Terus akhirnya ketemu. Cerita punya cerita. Si ibu ini rumah tangganya sudah di ujung tanduk, mau cerai. Karena sudah puluhan tahun tidak punya anak. Akhirnya subuh-subuh setelah sholat ada orang teriak-teriak rame-rame di depan rumahnya, ada bayi dibuang di tong sampah. Pada saat itu dia akhirnya terpanggil, sangat kuat untuk merawat anak itu. Akhirnya, ini kali solusi yang Allah berikan ke saya. Akhirnya datang ke kerumunan tersebut, diambillah anak tersebut. Ketika syekh itu ngobrol, anak itu di sampingnya umurnya sudah 25 tahun. Dan setelah itu dia diberikan karunia Allah, tidaklah ada anak yang dibuang terlantar, pasti dibungut. Dan jumlahnya sudah hampir lebih dari 100 dia rawat sendiri bersama suaminya. Dan hebatnya Pak, anak itu tidak boleh keluar dari rumah itu sebelum kuliah selesai mandiri. Masya Allah. Gak boleh keluar rumah sebelum, padahal zaman dulu kuliah coba bayangkan. Ya. Dan semuanya S1. Dan semuanya mapan secara duniawi. Dan dia cerita yang menarik, dia dengan puluhan anak yang bermacam-macam latar belakang, watak, sifat, dia hadapi dengan lapang dada. Dan seperti anaknya sendiri, dan semua anak-anaknya ditanya pun seperti orang tua sendiri. Maka nangis, manja, kadang marah-marah, banting ini, seperti kepada ayah ibunya. Masya Allah. Kemudian ketika itu dia sudah mulai agak usia lanjut ya. Ditawarkan sama Syekh Ali At-Tantawi ini, Bu, insya Allah saya beberapa hari lagi akan ketemu Soekarno di dalam acara kenegaraan. Gimana kalau panti ini saya sampaikan ke negara supaya dirawat negara? Masya Allah.
Apa kata si ibu ini? Kalau ini saya serahkan ke negara, masa saya serahkan anak saya ini yang sudah menjadi bagian hidup saya yang tidak terpisahkan? Tidak. Saya akan besarkan mereka sampai selagi hayat di gandung badan. Suaminya di belakang, bukan begitu Pak? Iya. Inilah kesabaran orang. Dari kemandulan Allah berikan ratusan anak yang berhasil. Dengan demikian yang penting semangat cari solusi, yang penting kita ambil hikmahnya. Ya. Masih ada waktu Pak? Ya. Masih lanjut? Muka-muka stres ini. Udah janjian kayaknya. Ya. Ahsanullahu Ustaz. Izin bertanya, bagaimana caranya mendidik anak agar tidak memiliki sikap membuli sesama temannya? Ini lingkungan sebetulnya. Makanya yang paling utama adalah kita coba koreksi. Apakah kita itu termasuk orang-orang yang gampang ngomongi orang, ya? Didengar anak kita menjelek-jelekan orang, diikutin oleh anak kita, atau lingkungan, mungkin orang tua tidak, tapi pembantunya, atau mungkin kakak-kakaknya, itu satu dulu ya. Kemudian yang kedua, ingatkan setiap mau berangkat, antum peluk, ya 3 detik, 5 detik, itu ternyata untuk menghilangkan tantrum ya. Terus kemudian yang kedua pesen, nah nanti kalau sama nggak usah 1 menit, nggak usah 5 menit, apalagi ceramah, kasih pesan kurang dari 1 menit. Nah di kelas yang anteng sama temennya nggak boleh nakal, janji itu. Udah itu aja, ingatkan tiap hari, ingatkan tiap hari. Apa ada batasan tegas dalam mendidik anak? Ada. Rasulullah membatasi mukul sholat 10 tahun, nah kan gitu, perintah 7 tahun. Dan bagaimana untuk mengenali batasan-batasan itu? Nah ini pentingnya belajar ya, mengetahui umur, psikologi, fase-fase perilaku. Itu banyak sekali buku-buku, dan mungkin antum juga sudah punya tapi nggak pernah dibaca, bahkan kulitnya masih utuh. Semoga Ustadz dan keluarga berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semenjak ana hijrah dan belajar ilmu sunnah, qadarullah, perekonomian ana dimulai dari nol lagi. Dalam kondisi ini ana kesulitan dalam memenuhi untuk bla bla. Oke, ini lagi-lagi ekonomi dan hijrah. Siap mendengar ya? Banyak orang yang berjatuhan dari hijrah karena dia tidak mempelajari medan hijrah secara seksama. Kedua, dia tidak mengilmui hijrah secara utuh. Ketiga, dia tidak menyiapkan lingkungan secara baik setelah hijrah. 3 itu. Lingkungan itu termasuk ya tadi itu, lingkungan rumah tangga, bisnis, teman, macam-macam. Padahal fakta hijrah itu adalah meninggalkan secara total. Makanya Rasulullah mengatakan al-muhajir man hajara ma nahallahu an. Yang namanya orang hijrah adalah meninggalkan segala sesuatu yang dilarang. Nah, oleh karena itu pertama utama yang harus kita siapkan adalah mental tadi 3. Ya. Kita pahami betul mental hijrah kita. Ini apa namanya? Jalan hijrah kita, medan hijrah kita, resiko-resikonya. Kita siapkan lingkungan betul. Ya. Terus kita siapkan ilmunya. Nah yang kedua, antum pahami kendala-kendalanya, faktor yang menumbangkan, menjatuhkan orang hijrah, membatalkan orang hijrah. Faktornya itu 4. 1, gengsi. Orang itu kalau masih ada gengsi menerima kebenaran, itu hijrahnya nggak bisa totalitas. Apalagi gengsi sama gurunya. Wah,
guru saya kok disela-selain setelah anak ngaji di ukhuwah ya. Nah, itu. Padahal guru saya itu di Mekah aja 15 tahun nyopir. Di Madinah aja 10 tahun. Coba berapa tuh Pak? 25 tahun. Ini gengsi. Gengsi dia disalahkan, apalagi kalau yang disalahkan tokoh panutannya. 2, karena sombong. Batarul haq wa ghamdun nas. 3, karena hasud. Hasad. Kok saya ternyata sekajian sama pesaing saya, sama musuh saya lawan saya, nggak jadi ah. Nah yang terakhir, harta dan popularitas, duit. Makanya dari sekalian, saya hampir menemukan orang yang sudah hijrah di bank, dari bank, itu semua komentarnya sama. Penyakitnya adalah godaan fasilitas dunia. Ya, fasilitas berbagai macam yang diberikan oleh perusahaan, sehingga maju mundur itu sampai sakaratul maut. Coba. Maka di sinilah dibutuhkan tekad kuat. Ya. Yakin siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah akan ganti. Ya. Siapa apapun Pak, resiko. Saya memilih dulu dari dunia, saya itu bersyukur mendapatkan manhaj yang mulia ini. Karena satu saja, kalau saya tidak mendapatkan manhaj mulia ini, yakin saya itu jadi dukun. Saya yakinnya, karena saya itu sudah melajari perdukunan itu sejak 1 SMA. Itu yang namanya puasa, datang ke tempat angker, belajar ilmu ini itu sudah sejak 1 SMA. Bahkan sebelumnya juga sudah senang begitu kan, karena dunia kan, lingkungan. Ya jadi saya itu, ya Allah, kalau enggak dukun paling enggak sholawatan, karena suara saya enggak jelek-jelek banget kan gitu. Wah, sholawatan sini sambil ngantemi Wahabi. Wah, tak sodok gitu terus entek ngamek kurang golek ya, menang gitu. Tapi alhamdulillah, makanya Pak, ketika penghuni surga masuk surga, yang disyukuri itu bukan istananya yang mewah, pasangannya yang cantik dan ganteng, dan fasilitas surga yang hebat dahsyat, tidak. Wa qalul hamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Bismillah. Saya Allah semoga menjaga Ustaz. Amin. Apa sebuah kezaliman jika orang tua menunda menikahkan anak perempuannya yang sudah ingin menikah? Wah, zalim banget ini. Mana orang tuanya tak tempiling ini. Gini Bu, Bapak, kenikmatan belajar bisa diganti dengan kenikmatan yang lainnya. Karunia rahmat belajar bisa diganti dengan kebahagiaan. Tapi kenikmatan, kebahagiaan dan karunia pernikahan, apalagi sudah datang jodoh yang baik, tidak bisa didapat dari manapun. Makanya Al-Hasanul Basri ketika ditanya oleh seseorang, wahai Imam, aku punya anak perempuan, dengan siapa saya kawinkan? Kata Al-Hasanul Basri, nikahkan dengan laki-laki yang bertakwa, karena kalau dia mencintai akan memuliakan, dan kalau dia membenci tidak akan menzalimi. Kenapa? Apalagi perempuan di sini ya, maaf. Perempuan itu kita tidak meremehkan, bahwa tugas utamanya, dunia utamanya, kebahagiaan utamanya adalah rumah tangga. Walaupun sekarang diciptakan dengan berbagai macam zina halal, terus child free, terus apa lagi? Ini semuanya dari barat. Ya. Dan yang benar, anak itu kita nikahkan supaya punya anak, supaya berumah tangga, supaya beranak bina. Makanya Rasulullah menganjurkan tazawwajul wadudul walud, menikahilah wanita yang
pencinta, subur kandungannya, mau punya anak. Sekarang ini ada aneh-aneh. Jadi orang dibikin supaya nggak punya anak, terus zina dibolehkan. Apalagi disertasi terakhir yang bikin heboh, zina itu boleh dengan 4 syarat. 1, di wilayah privat, bukan di wilayah umum ya, di wilayah privat. Berarti kalau zina di dalam drum, apalagi terus di soder gitu ya, halal itu ya. Gitu. Terus kemudian yang kedua, dilakukan suka sama suka. 3, tidak ada unsur paksaan. 4, dilakukan tulus ikhlas. Masya Allah. Berarti setelah zina, jazakumullahu khair ya. Ya wa iyyakin. Masya Allah. Oh tak pada ya Allah. Demikian karena waktu sholat sudah mau masuk dan kita bersiap untuk sholat duhur, dan mohon maaf atas kekurangannya dan berbagai macam ungkapan-ungkapan yang kurang berkenan. Bersuara kembali di lain kesempatan. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan Allah ajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS.